Ya, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin nama aku Nafisa Taya dengan NIM 550 1221. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan juga terkait tentang apa itu VAR atau Vector Autoregression. Seperti biasa kita mulai dengan yang singkat-singkat dulu yakni dari 5W1H ya. Oke, 5W1H. Apa itu VAR? Nah, VAR itu adalah model ekonometrika yang digunakan untuk menganalisis hubungan dinamis antar beberapa variabel waktu ya atau time series secara simultan tentunya. Yang mana setiap variabel dalam sistem VAR dipengaruhi oleh nilai masa lalunya sendiri dan nilai masa lalu dari variabel lainnya. Siapa saja yang menggunakan VAR? Ekonom dan peneliti, bank sentral, akademisi, dan analis keuangan dan pasar modal. Kapan VAR digunakan? Ketika ingin melihat hubungan saling memengaruhi antar beberapa variabel time series, melakukan penamalan ekonomi atau keuangan, mengukur dampak suatu shock atau kejutan ekonomi menggunakan impulse response function, kemudian menganalisis efektivitas kebijakan moneter atau fiskal. Lalu di mana VAR diterapkan, yakni VAR itu biasa di ekonomi makro, misalkan inflasi, suku bunga, dan PDB. Lalu keuangan dan pasar modal, harga saham, kurs, dan volatilitas ya, karena dia sangat volatile ya, fluktuatif juga. Lalu ekonomi syariah tuh misalkan kita bisa lihat dari analisis DPK, pembiayaan stabilitas keuangan syariah. Lalu misalkan studi regional, misalkan analisis ekonomi antar daerah atau provinsi. Mengapa VAR itu digunakan? Karena VAR itu mampu menggambarkan hubungan dinamis multivariat tanpa perlu asumsi teoritis yang terlalu kaku. Lalu fleksibel untuk berbagai jenis data dan topik dapat digunakan untuk forecasting, analisis shock, dan uji keterkaitan antar variabel. Lalu bagaimana nanti cara kerjanya nanti ya tentunya untuk mendata ya secara time series gitu dua atau lebih dari variabel. Lalu lakukan uji stabilitas ya ADF. Nanti dia ditransformasikan juga jika perlu. Nanti biasa menentukan orde orde optimalnya IC, BIC dan lain-lain estimasi model VAR. Nanti kita interpretasikan hasil dari koefisiennya. Lalu nanti gunakan peramalan analisis kebijakannya. Kayak di sini aku akan share screen juga ya, share screen mana studio. Untuk data juga udah aku masukin ya tadi. Datanya itu menggunakan IHK dan IP ya, indeks harga konsumen dan juga indeks sorry apa ya aku lupa produksi industri seperti itu ya, indeks produksi industri. Oke, lanjut aja teman-teman, di sini aku juga udah masukin ya. Di sini juga teman-teman juga jangan lupa untuk ngeran juga itu library-nya. Itu udah aku run tadi. Jadi sini kita akan merubah set data itu ke data time series dulu. Kita satu-satu dulu aja ya, seperti biasa ya kalau itu biasa kadang chat run. Oke, ini udah ke data ya, kita lanjut lagi. Kita ke frekuensi satu-satu. Oke, habis ini kita langsung rubah aja, langsung kita lihat lagi. Oke, ini udah muncul ya time series di bawah sini. Kita lanjut lagi, kita akan visualisasikan data. Kita harus melihat sebagaimana sebetulnya kita akan langsung upload. Oke, bisa kita lihat ya. Ini tren ya, semakin meningkat terus dari waktu ke waktu. Kita akan ada uji stasionaritas, berarti kita masukkan dengan run ANSA. Kita uji dulu ADF ya. Ini udah keluar p-value-nya. Oke, p-value-nya berarti di sini dia stasioner, signifikan maksudnya, sorry. Oke, lanjut lagi, ini juga sama. Ini juga sama. Ini juga sama. Oh ya, tapi kalau misalkan diingat-ingat ulang lagi, ini emang kurang optimal jika kita menggunakannya VAR, tapi dia akan lebih optimal jika dia ada di FECM tentunya. Kita lihat lagi run, ini agak error ya, tapi nggak apa-apa. Buat ada yang, bentar, ini namanya, eh, bentar ya, bentar. Ini yang salah, gitu ya. There's no package. Oh, kita download dulu. Ini berarti VAR, sorry, sorry. Install. Nah, oke, udah. Berarti kita ulang lagi tadi kemana ya tadi? Yang nggak ada tuh. Oh, amat. Di sini kita akan menentukan log optimum ya. Kita balik lagi ke sini. Eh, tar. Aku lupa. Kita sini dulu. Oke, ini udah. Kita balik lagi ke sini berarti. Nah, ini kan bisa sekarang. Karena tadi belum ke download teman-teman. Langsung estimasi aja.
Farne ya. Ini udah muncul, dia keluar angkanya sekian juga di sini. Result, oke, konstan ya. Dan kita sekarang akan cek kestabilannya. Langsung aja ya. Oke, ya kestabilannya muncul dan kita akan uji kointegrasi ya. Oke, selanjutnya, oke udah muncul juga di kanan, di kiri bisa kita lihat di sini. Ada hasil prosedur ya. Lesson lambda, oke. Sekarang kita estimasi di sini seperti biasa. Yang aja, oke, residual dan kita akan cek normalitas ya. Sih kalau kita cek dia normal. Sebentar saya pause dulu. Nah, lanjut lagi di sini kita akan cek heteroskedastisitasnya menggunakan ARCS test seperti yang sudah diajukan juga sebelumnya ya. Oke, p-value-nya ada di 0,1 ya. Dia stasioner juga. Oke, kita lanjut. Ya, dia muncul seperti ini. Kita akan uji Granger ya. Kita satu-satu dulu aja. Kita tes yang nya dulu. Oke, lagi kita ke sini. Lihat, cek. Nah, ini akan muncul nih. Oh, lihat. Kan garis ya. Dan naik juga. Seterusnya seperti itu. Dan kita akan forecasting juga. Seperti apa perkiraannya nanti. Ya, oke, jika kita lihat sini nanti akan terus meningkat sih dari tahun ke tahunnya seperti itu. Oke, mungkin segitu dulu aja dari Nafis. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.